judulnya adalah dibenarkan untuk hidup benar. Ini adalah standar atau kebenaran daripada Alkitab. Artinya sebenar-benarnya hidup kita tanpa dibenarkan oleh Tuhan lebih dahulu, sebenar-benarnya hidup kita itu menurut ukuran Alkitab tetap adalah salah, saudara-saudara. Artinya dasar dari semuanya adalah pembenaran. Itu sebabnya pernah dan sering saya bertanya kepada jemaat kita di tempat ini, mana duluan? Diampuni dulu baru bertobat, atau bertobat dulu baru diampuni? Ini memang menjadi pro kontra. Tapi kita harus melihat ini dari sudut pandang Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa pertobatan itu lahir daripada pengampunan. Artinya seseorang yang tidak diampuni, maka tidak akan ada pertobatan. Jadi yang benar menurut sudut pandang Alkitab adalah seseorang harus diampuni dulu, baru selanjutnya dia bertobat. Nah, kalau kita melihat hari ini, saudara-saudara, sekali lagi, mimbar-mimbar agama ini kan sangat kontras memberitakan ini. Karena menurut memang versi hukum Taurat, tidak akan mungkin ada pengampunan tanpa pertobatan. Jadi hukum Taurat itu seolah-olah didefinisikan Anda harus bertobat dulu baru diampuni. Tapi sebetulnya tidak. Karena hukum Taurat itu sebetulnya tidak sepakat dengan itu. Karena sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi, kan begitu. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi hari ini kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara, sekali lagi dibenarkan untuk hidup. Kita terima dulu pengampunan. Artinya dibenarkan dulu kita, baru kita bisa hidup benar. Amin. Nah, kita lihat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dulu saya mengartikan ayat ini salah. Karena saya dulu berpikir begini, rasanya tidak mungkin kita bisa seperti Nuh. Karena kata seorang yang benar bahkan tidak bercela di sini, ini rasanya kita sesuatu yang mustahil. Atau coba dulu saudara-saudara bertanya dengan dirimu sendiri. Lihat ini saudara. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kalau kita lihat itu dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, dia akan mengatakan begini, perfect in his generation. Ya, artinya apa? Sempurna. Ini kan kontras dengan Alkitab. Apa mungkin kita bisa sempurna? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat khotbah saya 4 minggu yang lalu atau mungkin 5 minggu yang lalu tentang apa? Kuasa dosa dalam tubuh. Kuasa dosa dalam tubuh ini sifatnya sampai mati, saudara. Artinya kebenaran ini mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang perfect. Dalam bahasa terjemahan baru dikatakan tidak bercela, tidak bercacat. Jadi Nuh itu dikategorikan sebagai orang yang perfect. Perfect. Sehingga muncul pertanyaan ini, apa mungkin ada seseorang yang benar, apalagi sempurna? Mungkin gak kira-kira? Hah? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Ada yang bilang begini, halo, kata
Pendeta yang bilang, saya baca di status Facebook. Berhentilah berbuat dosa. Sekali lagi, coba perhatikan. Berhentilah berbuat dosa. Sepanjang hari, gara-gara status beliau ini, saya berpikir sepanjang hari. Alkitab hanya mengatakan begini. Ada dua cara menghentikan dosa. Yang pertama adalah menderita untuk Kristus. Kan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita mengikuti penderitaan Kristus, maka kita berhenti berbuat dosa. Yang kedua adalah kematian. Memang dua-duanya masih mungkin kita lakukan. Ya. Tapi ada orang merasa kemungkinan yang paling mungkin Pak Gem adalah kematian. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena ini kan menjadi sesuatu tantangan yang berat gitu ya. Kadang-kadang gini, kita kan tidak sadar yang dikategorikan dosa itu apa. Jadi kita selama ini berpikir bahwa dosa itu hanya masuk dalam kategori kejahatan-kejahatan besar. Membunuh, memperkosa, gitu ya. Apalagi mencuri. Ya. Dosa-dosa yang besar. Itu kita anggap dosa. Tidak. Alkitab mengatakan ketika kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, itu sudah dosa. Coba bayangkan sepanjang minggu ini, hitunglah dulu. Sepanjang minggu ini Bapak Ibu, ya, hitunglah dulu. Berapa kali kita tidak hidup sesuai dengan pikiran Tuhan? Mana lebih sering? Kalau ada 100, berapa kali, saudara-saudara? Kalau 100 mungkin perbuatan kita satu minggu ini, berapa kali kita hidup tidak sesuai dengan pikiran Tuhan? Agak lusiang udah catok kita ulang. 99. Jadi klop sudah. Ya, klop sudah. Jadi kata berhentilah berbuat dosa. Ini kalau orang mengerti tentang kasih karunia, ini kan orang bisa sembarangan aja ngomong dia berpikir begitu, karena dia pikir menghentikan dosa itu gampang. Dosa ini dalam arti dosa dalam arti di sini adalah dosa perbuatan yang tidak mengandung apa? Ingat ya supaya kita pintar ini. Ada dua jenis dosa yang selalu kita harus pahami. Dosa yang mendatangkan maut, itu sudah finish. Tapi kemudian ada dosa pelanggaran. Nah, ini yang setiap hari sering kita lakukan. Ini kan tidak lagi mengandung maut, saudara-saudara. Kenapa tidak mengandung maut? Karena Paulus mengatakan di kitab Roma, Allah sendiri di dalam Kristus telah menjatuhkan apa? Punishment, atau dalam bahasa yang lain dikatakan mengutuk dosa di dalam daging. Jadi apa mungkin ada seorang yang benar apalagi sempurna? Sekali lagi secara manusia tidak mungkin. Menurut versi hukum Taurat tidak mungkin. Kalau begitu, kenapa Nuh itu disebut sebagai orang yang sempurna? Halo? Ini meluruskan pikiran kita. Hari-hari ini saudara kita sering kali dipusingkan dengan ancaman 666 gitu ya. Sering kali kita dipusingkan, gimana? Ya. Hari Jumat kemarin saya sampaikan itu. Karena menurut Alkitab, saudara-saudara, yang didefinisikan oleh banyak gereja, ada dua syarat orang nanti akan diangkat dari menghindarkan orang dari aniaya antikristus. Yang pertama adalah penuh dengan firman. Yang kedua penuh dengan Roh Kudus. Dan bagaimana caranya penuh dengan Roh Kudus? Harus berbahasa roh. Itu wajib, saudara. Itu makanya doa 10 malam itu kan dikejar. Ada orang sudah 20 kali ikut doa 10 malam, nggak dapat bahasa roh. Akhirnya dia pindah gereja. Kalau menurut Alkitab kan nggak seperti itu. Kenapa? Karena banyak gereja hari ini merasa bahwa kesempurnaan gereja itu lahir daripada perbuatan-perbuatan. Ini sudah dibantah oleh firman Tuhan. Perhatikan ini, saudara.
Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 23. Ini mengkonfirmasi bahwa tidak mungkin ada yang sempurna. Lihat di sini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Termasuk Nuh, termasuk Daud, termasuk Abraham. Karena ayat ini mengkonfirmasi, kan ini sudah kontras sudah ini kira-kira. Tadi Nuh mengatakan apa? Nuh dikatakan sebagai orang yang benar, perfect, ya, sempurna. Tapi ayat ini kemudian membantah itu, saudara. Tidak ada seorang pun yang benar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara tidak menjadi jemaat yang pintar, hari ini imanmu akan saudara sangkal. Kalau saudara lihat di YouTube sekarang kan ini diserang. Karena memang faktanya di Alkitab itu seolah-olah sepertinya banyak ayat-ayat yang melawan ayat-ayat yang lain. Satu ayat dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela, yang sempurna. Tapi di ayat yang lain dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Ini kalau nggak kita pahami dasar pemahaman daripada penulis kitab Kejadian dengan penulis kitab Roma, ini kan seolah-olah orang ini beda agama kan? Halo, beda agama? Saya bilang ada yang lebih parah. Seagama tapi beda iman, beda iman. Ada begitu di jemaat kita di sini, saudara? Bukan hanya seagama, satu gereja, tapi imannya beda. Jadi kalau ada feeling cinta beda agama, itu masih lumrah. Ini bukan lagi cinta beda agama, tapi cinta seagama tapi beda iman. Fakta itu, fakta, saudara, itu nggak bisa kita bantah, ya. Jadi sekali lagi, kalau begitu apa maksudnya, Pak Gembala? Ini kan kita lihat, berarti arti dari seorang yang benar, atau tadi dalam bahasa Inggris disebut apa? Perfect, ini his perfect lah, itu sempurna. Berarti arti dari seorang yang benar menurut Alkitab itu tidak mengacu kepada perbuatan-perbuatannya, ya. Jadi perhatikan ya, Paulus tadi mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, itu mengacu kepada apa? Perbuatan. Karena Paulus di situ sedang membahas tentang hukum Taurat, saudara. Jadi kalau hidup kita dilihat dari sudut pandang hukum Taurat, apa bahasa Batak hukum Taurat? Ayo beda yang tahu. Patik, patik karena hukum. Menurut patik, nggak ada seorang pun yang benar. Tapi menurut sudut pandang kasih karunia, ini ya. Jadi sekali lagi, berarti arti dari seorang yang benar. Hari ini dengar ya, firman Tuhan hari ini supaya saudara percaya diri untuk mengklaim dan mempercayai, menyadari setiap hari saudara itu adalah orang benar. Amin. Orang sempurna, gereja sempurna. Nggak akan mungkin ada gereja sempurna tanpa disempurnakan. Dan kita sudah disempurnakan melalui pengorbanan Kristus. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, atas gereja. Jadi yang menyempurnakan kita adalah apa? Roh Kudus. Coba perhatikan ya, sekali lagi saya baca. Berarti arti dari seorang yang benar bukan mengacu kepada perbuatan-perbuatannya. Bukankah seringkali perbuatan-perbuatan kita yang kita bawa kepada Tuhan, sehingga ada yang merasa tidak layak. Ada yang merasa tidak layak. Ada aku dengar begini, aku takut aku jumpa sama Pak Gembala katanya. Coba bayangkan. Jadi saya agak tersinggung. Saya berkata-kata saya di belakang.
Enak semuanya nanjur betul. Bayangkan ketemu preman di perluasan, nggak takut dia. Kenapa takut sama gembala? Saya kemudian menerjemahkan itu begini, bahwa berarti dia merasa tidak, karena memang mengacu kepada perbuatan. Selama saudara memandang saudara hidupmu berdasarkan perbuatanmu, maka saudara tidak akan mungkin bisa menjadi gereja yang sempurna. Dengar ya. Jadi selalu saya katakan di jemaat GBD Sion Simarimbun, dengar, jangan berita antikristus itu lebih menakutkan di pikiranmu daripada berita tentang keselamatan. Ini adalah bahan. Satu kali saya ditelepon oleh rombongan hamba-hamba Tuhan dari luar provinsi Sumatera Utara ini. Saya ditelepon, Pak Pendeta, bisa enggak gereja Bapak kita buat seminar nanti bersama dengan jemaat? Seminar tentang apa itu? Satu tentang vaksin katanya. Jadi saya telisik, kemudian dia bilang begini, ini vaksin ini adalah antikristus. Tapi dengarlah Pak Pendeta, kalau vaksin pertama, vaksin kedua masih bisa kami cabut katanya. Wah, ngiri kali, ini dari aliran mana ini? Saya pikir ini perguruan daripada kutub utara. Tapi dengar Pak Pendeta, vaksin ketiga ini nggak bisa lagi ditoleransi. Karena sekali diterima vaksin ketiga, dia tidak akan mungkin bisa lagi selamat. Nanti di situ Pak Pendeta, kami ada materinya. Bagaimana kami mengajar jemaat untuk mengumpulkan benih-benih, biji-bijian. Karena di kota ini kami sudah menyiapkan satu daerah yang jauh dari penglihatan orang katanya. Luas kami milik tanah di sini Pak Pendeta. Ini nggak ada sinyal di sini. Sekarang dengar, mungkin sinyal Telkomsel nggak ada, tapi tidak ada lagi sekarang tempat yang tidak bisa dijangkau satelit. Jadi saya pikir ini adalah gereja yang bodoh. Dengar, mimbar GBD Sion Simarimbun tidak pernah memberitakan itu lagi, saudara. Amin. Jadi kita sudah percaya. Makanya tadi dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ini yakini, saudara. Amin. Termasuk lesing-lesing itu, koperasi itu nggak bisa melawan kita. Amin. Seberapa besar pun hutangmu hari ini, dengarkan, saudara. Ya, seberapa besar pun masalahmu hari ini, karena ayat ini mengatakan tidak ada yang bisa melawan kita selama kita percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik kalinya Tuhan itu. Amin. Tiap hari ketika kau bilang, Tuhan, Allah turut bekerja, baik karena salah Tuhan. Banyak kali salahku Tuhan. Tapi apa? Dia menolong kita. Walaupun kita sering salah. Terus orang seperti orang tua kepada anak ini, saudara. Berapa kali anakmu salah? Oh, enggak terhitung. Tapi berapa kali engkau mengampuni, saudara? Berapa kali engkau menolong dia? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau dalam rasa sakit. Sudah tahu rasa sakit ini bisa karena kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Roh Kudus itu melekat. Amin. Walaupun Roh Kudus itu melihat engkau sudah tidak percaya lagi, tapi Dia sudah berjanji, biarpun gunung-gunung beranjak. Amin. Haleluya. Jadi apa itu? Jadi berarti seorang yang benar itu mengacu kepada apa? Bukan mengacu kepada perbuatan, tetapi mengacu kepada ini. Coba baca. Coba sekali lagi, yang kuat. Sekali lagi. Jadi apa yang Tuhan katakan tahir itu? Satu kali kan Petrus dalam penglihatan ditunjukkan makanan-makanan haram, daging babi, haram itu, sudah. Yo, pokoknya makanan-makanan haram ditunjukkan. Apa kata Tuhan? Makanlah, katanya. Datang Petrus, Tuhan, haram itu. Tapi sudah tahu, menarik begini. Hei, apa yang kukatakan? Apa yang kukatakan?
tidak haram, maka itu tidak haram, walaupun haram. Artinya apa? Perkenanan Tuhan itu bisa membuat yang haram menjadi tidak, menjadi halal. Tadinya kita ini haram, tapi sekarang sudah dihalalkan. Amin. Bilang kiri kanan, kita sudah halal. Haleluya, bilang. Jadi jangan takut, bilang. Ada abundance of grace. Amin. Lihat Kejadian 6 ayat 8. Tadi kan yang kita baca ayat pertama itu Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar, yang sempurna, perfect. Tapi semua itu terjadi karena ini, saudara baca 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi menurut sudut pandang hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang benar. Jadi nggak ada yang salah dengan Alkitab. Alkitab itu nggak kontra dengan ayat yang lain, tidak. Tapi menurut sudut pandang kasih karunia, dengar, ada orang yang benar. Itu makanya Paulus mengatakan itu apa? Orang-orang kudus. Itu kan tulisan Rasul Paulus itu banyak kepada orang-orang kudus. Ya, siapakah itu orang-orang kudus? Umat-umat ketebusan Tuhan disebut sebagai gereja yang kudus, gereja yang sempurna. Amin. Jadi saya ditanya begini, jadi Pak Pendeta, bagaimana konsep Anda tentang antikristus? Sekarang saya berpikir, dulu kalau kitab Wahyu dihotbahkan kepada orang-orang Kristen, semuanya tegang semua. Selamat enggak kita ya? Coba, kitab Wahyu selama ini telah salah diartikan. Padahal sebetulnya kitab Wahyu justru menjadi kitab terakhir, kitab penghiburan. Penghiburannya itu kepada umat Tuhan. Karena di situ janji Tuhan. Satu waktu Dia melepaskan kita dari tubuh yang fana itu. Di situ Dia berjanji Dia akan menjemput kita, membawa kita ke satu tempat yang permai, sempurna, perfect. Jadi kalau saya tanya bagaimana Pak Pendeta menerjemahkan itu, saya bilang saya sekarang tidak terganggu. Mau seperti apapun nanti cara munculnya antikristus, I am ready. Saya sudah siap. Amin. Kalau memang gereja disingkirkan, berarti saya adalah orang yang disingkirkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kan rumit kali pemikiran kita. Ini teolog-teolog sekarang bagaimana disingkirkan? Di mana tempatnya? Mau dicari sekarang tempatnya. Hei, Tuhan itu sempurna. Amin. Dia bisa membuat saudara di rumahmu tapi nggak dilihat siapapun. Jadi nggak usah pikirkan di mana tempatnya nanti Pak Gembala. Ada nggak nanti di situ jaringan Indosat? Karena saya menggunakan Indosat loh. Nggak usah terlalu pikirkan itu. Bagaimana cara Tuhan menolongmu? Itu bukan urusanmu. Tapi yang pasti hari ini berkali-kali saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Lihat 6 bulan, 7 bulan yang lalu saudara. Rasanya saudara akan habis. Macam nama. Mungkin begini, mungkin begitu. Mungkin kayaknya kami harus menjual tanah untuk bisa melanjutkan hidup. Tapi Tuhan tidak seperti yang kau pikirkan terjadi. Tetapnya kita ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesaya 6 ayat 5-7. Ini tentang Nabi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku ketika Tuhan malaikat menjumpai Yesaya. Dengar ya, di perjanjian lama, setiap orang yang ketemu malaikat selalu ngomong begini, celakalah aku binasa. Karena di perjanjian lama, kalau Tuhan menampakkan diri itu berarti kematian. Di Gunung Sinai berapa orang yang mati? 3.000. Ketika Tuhan menampakkan diri, yang mati 3.000 orang. Tapi di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun, yang dihidupkan berapa orang? 3.000 saudara yang diselamatkan. Gak ada lagi kematian. Amin. 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 Coba lihat. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja yang di Tuhan semesta alam. Artinya menurut versi perjanjian lama, seseorang yang melihat Tuhan berarti itu adalah kutuk kematian. Makanya
Di perjanjian lama jangan pernah berharap melihat Tuhan. Tapi sekarang coba lagu-lagu kita semua. Izinkanlah ku datang menyembah. Coba di perjanjian baru sekarang coba, Tuhan, aku ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu. Sekarang kita menantang, pengen di perjanjian lama. Siapa yang berani sekarang? Makanya ketika Nabi Yesaya yang pernah minta ditemui, tapi begitu Tuhan menampakkan diri, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Sudah tahu bahwa di kemah Musa, di situ ada mezbah, perapian yang tidak boleh padam, 24 jam setiap hari harus nyala. Itu makanya ada khusus yang menjaga itu, saudara. Bayangkan, gak boleh dia tertidur. Mezbah itu harus menyala, gak boleh padam. Itu yang diambil, saudara. Ia menyentuhnya kepada mulutku dan serta berkata, coba dia, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah. Amin. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Enggak ada. Malaikat enggak bilang, oke, saya lihat hidupmu 1 bulan ini dulu. Kalau kau bertobat, kuampuni dosamu. Tidak. Pengampunan selalu datang lebih duluan. Amin. Jadi kalau hari ini saudara bisa seperti ini, karena Tuhan sudah mengampuni. Hanya soal sejauh mana saudara sadar diampuni, itulah perbuatanmu. Semakin banyak kau sadari pengampunan Tuhan itu, semakin indah hidupmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Artinya apa? Saudara nggak perlu berbuat apa untuk menjadi orang benar. Haleluya. Loh, ini kan sesuatu yang membingungkan. Loh, jadi Mas Pak Gembala ini gimana? Bukan Mas Pak Gembala, ini firman Tuhan. Dan oleh grace camp, perkenanan kasih karunia Tuhan, telah dibenarkan dengan. Coba cari dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia arti cuma-cuma. Apa artinya itu? Gratis itu artinya apa? Contoh, nanti saudara pulang dari sini, saudara dikasih 1 orang 1 mobil. Itu artinya kasih karunia. Tapi kalau saudara digaji 1 bulan hanya karena saudara bekerja pada 1 kantor, itu bukan kasih karunia. Itu namanya upah. Dan ingat, ada kasih karunia, ada upah. Kasih karunia sudah diberikan kepada kita, tapi upahmu itu tergantung apa, saudara? Seberapa giat yang kau bekerja, nanti semua akan dihitung sebagai upah. Haleluya. Amin. Amin. Rindukanlah nanti setelah hidup yang sekarang, rumahmu di sana adalah rumah yang begitu permai. Minimal di tingkat 2, saudara. Jangan lagi di bedeng-bedeng seperti di pengalaman kita di sini. Berantem kita, 1 dinding kita sama orang. Oh, rumah dokon. Bercerai kita, katanya. Membersihkan nama lo. Gak ada privasi kita. Tapi coba kalau rumahmu itu 1 hektar, halamannya 1 hektar, kolam renangnya itu 3.000 meter. Di situ ada ikan paus, lumba-lumba. Indah nggak kira-kira? Ada pepohonan, durian montong, rambutan, setiap hari berbuah. Berbahagialah yang punya durian. Terima kasih untuk jemaat yang sudah berkontribusi nih. 1 minggu ini ada beberapa jemaat yang mengantar durian. Diberkati Tuhanlah durian. Tapi ada sekarang Pak Malik duriannya lagi berdoa katanya. Tahun yang lalu durian Pak Malik lebih banyak mengalir ke Pastori. Kalau didefinisikan, kalau begitu kenapa hancur gitu? Makanya jangan bawa ke Pastori. Ini permainan sudah. Ya, jadi cuma-cuma. Oleh karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Begitu saudara mendapatkan kasih karunia, saudara lahir baru kan? Karena Alkitab mengatakan seseorang tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus kalau dia belum menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu sudah dia dapat dulu.
Baru dia apa? Oleh pekerjaan Roh Kudus dia menjadi gereja, orang Kristen yang lahir baru. Dan orang Kristen yang lahir baru, lihat dibenarkan dengan cuma-cuma, sama seperti Nabi Yesaya. Apa kata malaikat itu? Ditaruh bara itu di mencungnya. Dengar, hari ini dosa dan kejahatan sudah wapun. Itu only apa? Only by His grace. Anugerahnya semua hidup ini. Makanya kita nggak perlu menghakimi. Ya. Satu kali ada orang yang merasa rajin pesta. Begitu dia pesta, dihitung tupur. Tapi ada satu orang yang nggak pernah ikut pesta, tapi dihitung jalan-jalannya surplus. Sadarilah gua kasih karunia semua. Amin. 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 Karena gratis piang. Susah bola mengalian negara gratis piang. Bukan nama bola bayar amin ini. Terbehulik nama. Amin. Amin. Itu cuma sekali aja, nanti lihat yang kedua kali. Jadi gini, makanya kalau datang ke gereja, datanglah dengan rendah hati. Karena ketika engkau rendah hati, pikiranmu itu jernih loh. Sehingga kau nggak salah paham dengan firman itu. Amin. Bahwa ada juga yang salah paham dengan firman. Ada. Khotbah itu ada juga kadang. Bukan hanya di sini. Saya satu kali pernah berkhotbah di satu gereja. Kemudian selesai berkhotbah, saya didatangi oleh satu jemaat. Dia bilang gini, saya juga kurang setuju Pak Pendeta jadi khotbah Pak Pendeta. Yang mana? Yang mana itu? Ya. Saya luruskan kemudian. Kalau pikiran saudara lurus, Roh Kudus yang meluruskan, yang bengkok-bengkok itu. Tapi kalau pikiran kita udah bengkok, yang lurus pun jadi bengkok. Ya. Saya udah pernah ditanya, ini di luar kota. Saya selesai khotbah, pas lagi makan, datang jemaat. Saya agak kurang sependapat dari khotbah Pak Pendeta. Yang mana? Saya baru tahu waktu itu saya khotbah tentang keluarga ya, sebagai panutan. Saya kemudian diprotes. Ya, memang kadang-kadang kalau informasi itu nggak sampai dengan benar, maka itu tidak akan pernah bisa membenarkan perbuatan kita, saudara. Ya, lanjutlah. 1 Samuel 13 ayat 14. Ini Daud, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini Tuhan berfirman kepada siapa ini? Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan dan berfirman berkata kepada Raja Saul, aku sudah menolakmu. Dan aku sudah memilih seorang yang berkenan. Dengar. Apakah Tuhan tertipu dengan Daud? Dengar, kalau kita baca 1 Raja-Raja atau 1 Samuel, kisah tentang Raja Daud, di awal kan dia nampaknya sempurna. Baik kali dia. Terakhir baru tasnya kita nih. Dua kan apa Pak Gen? Apa? Allah makin berkati aku. Makin rajin aku berkorban. Saya jujur agak pesimis mendengar yang begitu. Percayalah, karena kesetiaanmu itu dimulai dari kalau ngasih 10.000 aja saudara sudah nggak konsisten, bagaimana saudara bisa memberikan 10 juta satu bulan? Makanya saya ingatkan yang orang-orang muda sekarang, saya senang yang berkonten-konten. Lanjutkan, konsisten. Ada satu pendeta kita yang sudah mendapatkan puluhan jutaan setiap bulan. Saya kemudian tanya, apa Pak Pendeta nggak mau? Saya bilang, butuh duit memang, tapi udahlah, kalau saya sudah ditentukan Tuhannya bagianku. Jemaahlah, dari banyak hal saudara bisa dapat berkat. Amin. Tapi coba bayangkan kalau pendeta nomor TikTok yang nonton 1 juta.
Saudara mungkin memuntah di gereja kita. Pendeta itu udah ditentukan Tuhan bagiannya. Makanya pendeta nggak usah lagi berpikir udah jangan. Otaknya main. Jangan. Kalau pendeta. Tapi saya berdua jemaat di sini, manfaatkanlah media sosialmu. Amin. Tapi saya bilang nanti kalau sudah makin kaya kalian, bagaimana? Ya, jangan bilang begitu. Kalau makin kaya, sebetulnya dilihat dari sekarang. Amin. Saya doakan jemaat ini makin kaya rekening. Tapi jangan lupa bekerja Tuhan. Saya doakan ternakmu segala macam. Ayammu, tapi harus ingat Tuhan. Nanti tanya ke Tuhan, berkati Tuhan, silur mana pindah, gabe naniula, emak tutup, nama malaikat itu sih. Maksudnya mana tutup. Nah, ingat pekerjaan Tuhan. Ingat pekerjaan Tuhan. Amin. Ingat kasih-Nya yang membuat hidup. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Jadi kenapa Tuhan berkenan kepada Raja Daud? Apakah karena perbuatannya? Tidak. Dengar, bukan karena perbuatannya. Tuhan tahu nggak siapa itu Daud? Dengar, ada 2 kejahatan Daud yang paling dibenci oleh Tuhan. Dan menurut versi hukum Taurat, 2 kejahatan itu cukup membawa Daud untuk dipenggal kepalanya. Yang pertama, dosa pembunuhan. Pembunuhan. Tapi hukum Taurat mengatakan siapa yang membunuh akan mata ganti, gigi ganti. Nah, bersyukur yang gak ada giginya. Gigi saya udah mulai rontok. Maka firman itu nanti nggak berlaku sama saya. Terjadi kertakan gigi, bilang kan ada lagi giginya sekarang. Apa yang mau dikertakan? Ya. Jadi Daud itu pembunuh. Yang kedua apa? Berzina. Sudah tahu? Orang yang berzina menurut hukum Taurat nanti diapain? Dirajam. Sampai mati loh. Bukan sampai mati. Sampai mati. Jadi harus ada seseorang nanti. Woi, belum mati. Lagi, kata gimana? Lagi. Bok. Belum. Tiga batu lagi katanya. Tuh, baru menghembuskan nafas terakhir. Oke. Daud melakukan itu. Jahat loh si Daud ini. Tapi dengar, Tuhan gak pernah menyesal memberikan kasih karunia. Sama dengan kita, saudara. Dia gak pernah menyesal. Walaupun seringkali kita, Tuhan, aku udah percaya lagi. Gak percaya lagi aku sama Tuhan. Nambah kita sama Tuhan. Udahlah. Udahlah kan saya. Tapi dia gak pernah menyesal memberikan kasih karunia. Tuhan sudah mengenal kita. Dibering begitu engkau terjadi sesuatu. Nah, gudang doatannya. Gudang dosi ngotot yang sanamat tahun. Saninat tahun. Alai dan ngarok saya di situ. Tapi Tuhan tidak menyesal memberikan kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Dan itu ada ayatnya. Tapi enggak di sini kita baca. Roma 4:6 seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan tangalani pengalaman si Daud. Mau lalani pengalaman si Daud, mungkinkah dia mendapatkan kasih karunia? Tapi kasih karunia itu sudah diberikan lebih dulu. Dengar, kita semua di sini kasih karunia sudah diberikan di awal. Apakah Tuhan tahu suatu waktu kita akan peduli? Tahu. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita setiap hari. Kita sebenarnya Roh Kudus sudah menghukum kita, tapi dia mengingatkan kebenaran. Minggu yang lalu khotbah saya tentang apa? Peperangan rohani. Dikatakan berbaju jirah, kenapa? Berpakaian apa? Kebenaran. Apa kebenaran kita? Yesus, kau kebenaran. Amin. Jadi seburuk-buruknya hidupmu, tetapnya engkau sudah menerima kasih karunia itu sudah. Hanya kan begini, buat kita boleh kita tepakin, bisa kita bebas. Makanya Paulus mengatakan, jangan salah menggunakan. Memang faktanya banyak di antara kita yang kurang ajar. Udah dia terima keselamatan, tapi sama Tuhan
Holy manggil. Nah, holy dari mana tuh Tuhan? Perang betul. Yang paling lucunya orang-orang yang pelit ini, saudara. Bersyukur nggak ada di jemaat kita yang pelit ya. Saya mendukung kalau siapapun yang pelit kalau bisa mengumpulkan minimal 5 miliar 1 tahun. Ini kadang enggak. Holy di luar bakas. Tapi bukan malah bengkak rekeningnya, saudara. Hutang tebal. Dengar, makanya ada ayat mengatakan banyak orang menyebar tapi tidak berkekurangan, malah berkelimpah. Ada orang yang menghemat tapi malah berkekurangan. Bayangkanlah, ada 5 karung berasnya dia, pergi dia ke tangganya yang cuma 1 takar, sampai tangangan dah. Bayang, ada yang begitu. Untung bukan di sini, saudara. Tapi kalau keluar dari sini saya nggak tahu, karena di sini semua alim-alim semua kan. Begitu keluar dari sini nampak aslinya, saudara. Mau pergi cari keningan, muak, yang mencerita orang keningan. Nggak apa-apa, memang itu efek samping daripada obat itu, saudara. Kadang-kadang mual-mual, kunang-kunang, muntah-muntah, gelisah, itu efek samping. Jadi itu hal yang normal. Bilang dulu kira-kira normal nilai itu beda, bilang dulu. Ada yang gelisah, normal itu. Karena kadang efek samping daripada, apalagi kalau sudah parah penyakitnya, harus sudah melalui kemo. Kadang-kadang apa lagu itu? Sempoyongan itu apa? Hah? Sempoyongan. Semakin parah penyakitmu, semakin efek sampingnya semakin terasa. Tapi kalau engkau rendah hati, lihat. Kalau nilu kalau Tuhan bercumi Tuhan, langsung detik itu juga dia sembuh total. Haleluya. Isi hati Allah adalah apa? Isi hati adalah, coba. Berarti apa? Ini kan pernah saya bagi. Apa kelebihan daripada Raja Daud yang membuat Tuhan berkenan? Dengar, Raja Daud ini mengerti dan tahu apa isi hatinya Tuhan. Apa isi hati Tuhan itu? Kristus. Sama-sama katakan, isi hati Tuhan adalah Kristus. Daud jauh sebelum perjanjian baru diberikan. Itu makanya saya bilang Daud adalah orang yang hidup di perjanjian lama, tapi otaknya apa? Mentalnya perjanjian baru. Kolose 1 ayat 26 sampai 27, yaitu rahasia yang tersembunyi. Ini Daud mengerti rahasia ini. Banyak orang Kristen nggak mengerti rahasia ini. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Artinya ini rahasia kepada orang lain, tapi kepada kita sekarang ini bukan lagi bersifat rahasia, karena sudah dinyatakan kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu siapa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan. Ini yang dimengerti oleh Raja Daud dan Abraham juga. Yakub, Ishak. Dengar, belum ada yang memberitakan tentang Yesus, tapi mereka sudah percaya. Itu makanya kalau ditanya, Pak Gem, apa agamanya si Abraham? Nggak ada agamanya, tapi keyakinannya dia Kristus. Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, orang-orang benar di dalam perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Apa bedanya dengan kita? Kita beriman pada Kristus yang sudah datang. Belum, sudah tahu. Mereka hanya melihat bayangan Kristus di perjanjian lama. Itu dalam bentuk apa? Domba. Jadi ingat ya, Abraham itu agamanya apa? Enggak ada agamanya. Tapi imannya apa? Kristen. Ishak itu Kristen. Daud Kristen. Salomo Kristen. Apa arti Kristen? Udah ada Kristus di situ? Sudah, tapi belum dinyatakan dalam bentuk wujud manusia. Itu soalnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Sekarang sudah datang. Lanjut.
Kolose 2:2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam Kristus, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah. Apa rahasia Allah itu? Coba perhatikan ke depan. Apa rahasia Allah? Kristus. Ini yang kuncinya semua. Di dalam Kristus kita ini sudah dibenarkan. Amin. Jadi nanti kalau datang simbolis, tidak sesuai dengan firman. Bagaimana engkau mengklaim dirimu sebagai orang benar? Lihat kau siapa? Lah, hilang sama simbolis. Maksud lo, gue takut gitu. Di dalam Kristus yang maksud buruk, bilang begitu. Amin. Udah tahu ini iblis lang begini. Oh, malu nih bayo. Isu gembalanya. 1 Timotius 3 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tidak seorang pun dapat menyangkal betapa besarnya rahasia agama kita. Agama kita Kristen. Ia menampakkan diri dalam rupa manusia dan dinyatakan benar oleh Roh Allah serta dilihat oleh para malaikat. Beritanya dikumandangkan di antara bangsa-bangsa dan ia percaya di seluruh dunia. Dan dia siapa ini? Kristus. Ini rahasia ibadah kita. Mengacu, bersentral, berpusat pada Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa dan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Amin. Saudara orang benar? Saudara orang kudus? Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih karunia. Dampak dari pembenaran itu adalah kita menjadi orang benar, dan sebagai akibatnya adalah kita berbuat. Ketika saudara dibenarkan dan saudara percaya dan menyadari itu, lihat, hidupmu akan dituntun Tuhan, sehingga setiap hari hidupmu semakin baru. Amin. Sakit hatimu itu makin berkurang dan matamu makin cerah, saudara. Haleluya. Pikiranmu makin jernih, sakit hatimu makin mengecil, hati-hatimu makin kurang, penyakitmu makin disembuhkan. Saudara menjadi orang yang berkualitas. Begitu saudara sudah sadar dan percaya Kristus adalah kebenaran yang sudah membenarkan saudara, sehingga saudara menjadi orang yang benar, maka setiap hari, lihat, hidupmu mulai berubah, perbuatanmu mulai benar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Para bapak-bapak udah begini di rumah. Sudahlah. Nak pola susah ini. Berjumlah Tuhan. Coba. Kalau ada suami yang menyenangkan istrinya begitu, besok-besok kenal naik mata. Ibu-ibu pun gak lagi biasanya. Sehingga selama ini gara-gara muncung ibu-ibu, banyak suami yang gak betah di rumah. Atau aku mebek lapo. Tapi istri muda udah apa? Semangat. Semangat gitu. Mulai berubah dia. Amin. Haleluya. Sehingga setiap suatu waktu kamu mulai, kok bisa aku sekarang begini? Kalau dulu kalau begini aku tersinggung. Kok sekarang kok tersinggung? Itu karena engkau sudah menyadari siapa engkau dalam Kristus. Lukas 7:47 baca, sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak itu telah, sebab ia telah banyak berbuat, tapi orang yang sedikit menyadari tentang pengampunan. Saud di mana gue mengampuni? Makanya ada orang yang memang tidak bisa mengampuni. Orang Pak merujuk tahu, merdu di tanah orang tahu, ngarela habis. Nggak bisa, padahal dia yang salah. Kenapa dia nggak bisa mengampuni? Karena dia belum menerima. Sudah diberikan pengampunan tapi ditolaknya. Oleh surga di mana bagi tunaraka doa. Ini janjiku padamu, kata Tuhan. Nah, so ya lebih degi honarakai. Pai mama. Ciri-ciri orang benar itu apa? Dengar ya, coba sekali lagi. Selama ini kan kita sering merasa benar. Siapa di sini yang sering merasa benar? Angkat tangan dulu, jujur. Yang jujur diberkati Tuhan. Yang enggak jujur, ya sebaliknya, enggak diberkati Tuhan. Yang jujur lah dulu. Yang sering di sini merasa benar siapa coba? Merasa? Angkat tangan. Yang sering merasa benar Tuhan, selain saya. Udah mulai banyak kan? Ya harusnya semua. Ini kadang nggak ngerti kita. Angkat tangan ke tangan.
Ciri-ciri orang benar itu seharusnya begini, bukan membenarkan diri. Jadi ketika engkau sudah mulai membenarkan diri dan menyalahkan orang, itu tandanya engkau tidak benar. Karena ciri-ciri orang benar sejatinya bukanlah merasa, karena merasa benar itu adalah kebenaran yang dimanipulasi dan pastinya melahirkan kesombongan. Karena itu lahir dari apa? Ego. Jadi jangan seorang pun merasa benar, walaupun dia benar. Contoh, dia yang memaki-maki dirimu. Ditegur gimana? Tersinggung gimana? Merasa benar nggak? Lah, kau yang salah. Dalam hal semacam itu pun jangan merasa benar. Saya pernah bilang sama si anak kami si Gio. Saya ajari dia sebab si Gio ini mumpung beliau nggak di sini. Agak susah kadang dia minta maaf. Saya pernah agak ribut sama dia. Kutunggulah dia 1 hari itu nggak ada minta maaf. Ngeri kali kawan ini gue bilang. Agak sedih lah gue rasa. Aku dengar lah lagu-lagu India lagi saudara. Akhirnya nggak sabar lagi aku, belum pulang sekolah dia, kue anak dia, aku yang dulu. Tio, dengar ya, kau merasa nggak bersalah? Taunya dia salah. Ya. Dengar ya anak, kamu nggak harus bersalah baru kau bisa minta maaf. Walaupun kau benar, tapi orang lain salah paham dengan dirimu sehingga orang lain itu menjadi tersinggung. Kau pun layak minta maaf. Itu adalah seperti orang pintar minta maaf pada orang bodoh. Gak apa-apa, levelmu naik. Maaf ya, tapi jangan bilang atas kebodohanmu kau salah paham. Jangan bilang saya minta maaf, mungkin kamu salah paham dengan apa yang saya maksudnya. Belajar kau ya, jangan gak usah. Tapi kita minta maaf karena dia tersandung dengan level kita. Kita sudah level ini, orang masih level bicara tentang hati ke hati. Kalau GPDition Semerimut sekarang sudah ada di level yang memuncak. Saudara. Saya nggak tahu saudara sadari nggak itu. Jadi apa ciri-ciri orang benar? Jadi siapa sih yang sering merasa benar? Itu menunjukkan bahwa memang kau nggak benar. Nah, hal akhirnya salah. Roh malaikat Yesus, berikan aku pedang biar ku bawa hukum Taurat sama si Lekeung ini. Penggal kepalanya, kau merasa benar. Udah buruk hidupnya merasa benar pula. Jadi ciri-ciri orang benar itu nggak merasa benar. Karena orang benar, dengar ya. Orang benar pasti berkata dan berpikir benar. Coba sama-sama katakan. 1, 2, 3. Orang benar pasti apa? Itu ditunjukkan kalau engkau benar, pasti perkataanmu dan pikiranmu. Sudah paham? Kau merasa benar, tapi engkau salahkan orang. Benar gak itu? Enggak benar juga itu, saudara. Itu makanya ada bahasa Indonesia subjektif, objektif. Kalian paham maksudnya itu? Enggak. Jangan dipaksa. Apa itu subjektif? Subjektif itu adalah begini. Kesalahannya dilihat. Tapi objektif itu, dia lebih begini, kenapa dia bisa salah? Oh, ternyata memang dia lahir daripada keluarga yang broken. Umur 3 bulan mamanya sudah meninggal, dan bapaknya meninggalkan mereka sampai sekarang nggak nampak, seperti film-film India itu kan. Sehingga memang hidupnya keras, sehingga dia banyak kepahitan. Bisa dimaklumi nggak orang seperti ini? Bisa nggak? Makanya kalau ada di gereja ini jemaat yang seperti itu kita maklumi aja. Karena itu namanya menilai sesuatu secara jadi jangan selalu subjektif. Nah ini subjektif ini yang selalu membuat engkau tersinggung, marah. Jadi kalau istrimu salah atau suami salah, objektif lah. Kenapa dia? Oh ternyata dari luar tadi apa? Ada masalahnya. Ya, ternyata dilihat dompetnya udah nggak ada lagi uang. Biasanya kan kalau semakin nggak ada uangnya semakin kacau pikirannya. Ada yang begitu di sini? Ada yang diam-diam itulah. Mulai dia cari-cari masalah di rumah. Tapi kalau ada uangnya agak sedikit apa? Dia nonton film India langsung. Begitu mulai kurang dikit, emang
Ima, makanya nama saya ngorok, nak pola tatu dia. Makanya orang nama saya nak pola tabangun dia. Tapi so mana ngadi bangunnya. Ada memang dibangun, tapi berak saw. Jadi orang benar ciri-cirinya apa? Perkataannya dan pikirannya. Baca Ayub 23:10. 1, 2, 3. Seandainya kan dia berpikir. Artinya Ayub ini bilang begini, kalau dia memuji aku, contoh, dikirimkan sama aku nanti orang yang membuat aku marah, di pikirannya apa? Aku akan timbul seperti jerami. Seperti apa? Mas kosong. Ini yang terakhir. Apalagi saudara, orang benar pasti apa? Tadi perkataannya pasti, pikirannya pasti. Contoh, salah nanti gembalamu. Contohnya, kalau engkau orang benar, sudahlah, namanya beberapa gembala itu kan juga manusia. Sebetulnya kan jujur lah ya, aku yang tahu. Sebetulnya jujur kasihan itu. Enggak betulnya Pak Gembala itu sombong. Ya, walaupun dia mengaku sombong, enggak betul. Dia manusia biasanya, kalau enggak ada uangnya pun stresnya dia. Gitu. Kita memaklumi, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara tadi kayak saya pun agak bereaksi, saudara, karena saudara malas ngomong, maklumilah. Makanya nanti kita jadwal khutbah selanjutnya di sini ya. Biar tahu berkhutbah itu seperti apa. Bertindak benar. 1 Samuel 26 ini ayat terakhir. Ayat 7 sampai 8 dan 11. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombak terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Ini Saul kan, coba siapa yang membenci Raja Daud? Siapa yang ingin membunuh Raja Daud? Apa salahnya si Daud? Nggak ada salahnya, saudara. Dia nggak salah, tapi diintimidasi, diincar, pengen dibunuh. Beberapa kali dia pengen dilenyapkan. 1 kali Tuhan memberikan Daud kesempatan. Karena ayat ini mengatakan yang membuat Raja Saul di perkemahan itu siapa? Tertidur siapa? Tuhan membuat dia tertidur sama panglimanya ini. Siapa namanya ini? Abner. Tertidur mereka. Udah di situ datang si Daud sama Abisai. Abisai bilang begini, lihat, kasih saya perintah baginda. Jadi kami, karena si Abisai pun udah gondok kali lihat si Saul ini. Ya, tapi lihatlah saudara, apa kata Daud? Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku untuk menjamah orang yang diulangi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan mainlah kita pergi. Tombak itu diambilnya tanpa diketahui Raja Saul. Artinya apa? Ada nggak kesempatan bagi Daud untuk membalas dendam? Tuhan nggak pernah memberikan saudara kesempatan kan? Saudara hanya mencuri-curi sampai akhirnya hidup mulai diburuk kan? Karena kita nggak ahli balas dendam. Amin. Jadi jangan memaksakan yang tidak keahlian, nanti terjadi malpraktek. Udah habis. Aku pikir masih ada. Puji Tuhan.